kegiatan KWT itu dulu yang nggak kenal dari RT mana, dari mana itu nggak kenal, dengan adanya wadah KWT ini bisa bersinergi, bisa berkegiatan bersama, dan alhamdulillah dari hari ke hari keguyupan, kebersamaan warga Padukan Merican itu semakin terpupuk dengan baik. Keduanya diuntungnya secara ekonomis, mereka daripada beli di pasar akhirnya bisa memanen, itu ada efisiensi dalam anggaran rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarji selaku Dukuh Padukan Merican. Padukan Merican terdiri dari 3 kampung, di mana secara biografis meliputi lingkungan dunia pendidikan, yang mana kami dikelilingi oleh perguruan-perguruan tinggi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi di awal karir saya menjabat 2013, seperti jargon yang dulu saat saya pemilihan dukuh adalah guyub wargane maju kampungnya. Bagaimana menindaklanjuti daripada jargon atau maksud dari cita-cita saya, karena dulu kerukunan ataupun kerjasama antar warga itu sangat kurang karena terbatasi oleh jalan dan sebagainya. Makanya saya ingin mengguyupkan warga masyarakat dari 3 kampung yang ada di Padukan Merican itu dengan kegiatan yang bisa mengumpulkan mereka. Di wilayah Padukan Merican itu hampir mayoritas 70% warganya itu mengandalkan dari sektor usaha, baik kos-kosan maupun kuliner. Dari situ warga kami itu menangkap potensi bagaimana meningkatkan ekonomi ibu-ibu atau bapak-bapak. Ternyata kami itu harus membentuk kelompok dulu, atau itu ternaungi dalam KWT lah, kelompok wanita tani itulah. Karena kami itu juga tidak paham namanya pertanian, hanya ingat saja namanya tanah subur, ya tanah yang mengandung humus gitu aja kami, karena nggak di sini jauh dari pertanian, tidak ada kandang yang bisa kita dapatkan pupuknya. Saya dulu hanya cari tanah-tanah yang ada di lingkungan Sanata Dharma yang memang memiliki tanah yang sudah ada humusnya sudah ratusan tahun itu, karena sudah dari kecil sudah ada di situ. Kami ambil tanahnya, terus karena sasaran saya adalah ibu-ibu PKK yang mana tiap bulan itu mereka berkegiatan di tempatnya Pak Dukuh lah, itu adalah target sasaran saya. Makanya bagaimana saya mengajak ibu-ibu ini, tapi sebelum mengajak ibu-ibu ini terlebih dulu senang dengan saya memberikan contoh. Makanya dulu saya merintis dari rumah saya sendiri untuk ibu-ibu ini supaya tertarik membentuk KWT itu sendirilah. Kemudian juga tidak semudah itu, tidak hanya memberikan contoh saya menanam di rumah, tapi saya pernah melakukan proses bahkan memasarkan sendiri. Saya itu dulu sampai menjalankan COD tanaman-tanaman sayur itu karena ingin membuktikan ke ibu-ibu bahwa tanaman sayur itu bisa memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Ibu-ibu itu mulai menyadari setelah kami memberikan masukan di rapat PKK itu, saya buktikan akhirnya ada ketertarikan dari ibu-ibu mau membentuk KWT di wilayah Padukan Merican. Setelah 1 tahun, di tepatnya tanggal 22 Desember 2014, Padukan Merican itu siap dikukuhkan menjadi KWT atau kelompok wanita tani. Setelah kami ada KWT itu kan juga ada bantuan dari pendamping kami PPL lah. Ini akhirnya kami bisa menyelaraskan, bisa kami berkembang, terus kami punya ide gagasan supaya bisa lebih baik dan maju. Lah, di sini dengan adanya tadi lomba pemanfaatan pekarangan ini akhirnya menghipnotis yang lain. Ibu-ibu yang tidak mengenal pertanian akhirnya mau di rumahnya itu menanam di rumahnya masing-masing, sehingga lingkungan sekitar baik di RT atau di RW itu juga semakin asri. Keduanya diuntungnya secara ekonomis, mereka daripada beli di pasar akhirnya bisa memanen, itu ada efisiensi dalam anggaran rumah tangga. Yang ketiganya diuntungkannya bahwa kita itu paham karena tanaman ini yang menanam kita sendiri, yang memupuk kita sendiri, sehingga dari sisi keamanan untuk tubuh kita sendiri juga sangat aman. Bagaimana kelompok ini nanti bisa
bertahan dan berkembang. Awalnya dulu saya punya gagasan mengadakan lomba pemanfaatan pekarangan. Lah di mana lomba pemanfaatan pekarangan itu kami wajibkan RW ini untuk berkompetisi. Lah kebetulan dulu ada 8 RW yang kami lombakan, baik olahan pangan, kemudian tanamannya itu sendiri, kemudian juga ada pemanfaatan barang-barang bekas, dan juga kesenian yang ditampilkan dari RW. Itu sebagai bentuk upaya berkesinambungan. Nah makanya saya punya ide gagasan untuk secara berkala kegiatan lomba pemanfaatan pekarangan itu per 2 tahun sekali. Saya sebagai orang yang lahir dan besar di sini, nenek moyang saya juga ada di sini, sebagai bentuk tanggung jawab saya cinta terhadap wilayah Padukan Merican ini. Bagaimana warga masyarakat saya di sini itu nanti bisanya menjadi kampung yang maju, menjadi kampung yang bisa menjadikan contoh-contoh yang lain. Makanya dengan kegiatan KWT itu akhirnya dulu yang nggak kenal dari RT mana, dari mana itu nggak kenal, dengan adanya wadah KWT ini yang memang anggotanya diwakili dari semua RT yang ada di Padukan Merican itu bisa bersinergi, bisa berkegiatan bersama, dan dari lintasan itulah alhamdulillah dari hari ke hari keguyupan, kebersamaan warga Padukan Merican itu semakin terpupuk dengan baik. Kemudian dari perjalanan kami memang juga tidak mudah ya, alhamdulillah 10 tahun kami lewati itu tentunya berbagai macam pengalaman yang sudah kami dapatkan adanya kegiatan kelompok wanita tani. Nah, teman-teman sekalian ketahui bahwa KWT Sri Kandi itu memang rintisan awalnya memang di wilayah kami tidak ada namanya petani. Akan kami tidak kenal pertanian, dan jenengan juga perlu ketahui bahwa material-material di sini semua kami itu harus impor dari wilayah yang lain. Lah ini menjadi satu tantangan kami, dan mungkin kalau jenengan sudah lihat ada di sini itu dulu awalnya kami swadaya sendiri. Ini memanfaatkan barang-barang bekas semuanya. Karena respon warga masyarakat antusiasnya dan merasakan keberadaan Demplot sebagai rumah kedua mereka untuk menimba ilmu, untuk menambah silaturahmi maupun berkegiatan bersama yang ada di KWT. Ya mudah-mudahan dengan adanya kebun KWT Sri Kandi ini nanti membawa sesuatu yang lebih positif, bisa ditularkan oleh warga masyarakat sehingga ketahanan pangan itu juga di wilayah kami tercukupi dengan nutrisi yang lebih sehat karena kita kelola sendiri. Yang keduanya kita mampu berdaya dan menjadikan lingkungan kita menjadi lebih baik dan lebih asri. Perkenalkan, saya Ibu Nurhandayani sebagai Ketua KWT Sri Kandi Merican, Catur Tunggal Depok Sleman. Selama ini kita menanam sayuran, ada buah-buahan, dan juga ada tanaman obat-obatan. Kita juga membuat pupuk organik dari sisa-sisa sayuran yang ada di sini. Kami juga mengelola sampah di rumah tangga untuk bisa menjadi pupuk cair, POC. Juga di sini ada ayam petelur, itu namanya ayam mahar. Itu kita kerjasama dengan perguruan tinggi di sekitar Demplot kami. Dan juga kita ada budidaya madu lanceng. Ini juga budidaya ini pendampingan dari perguruan tinggi di sekitar kita. Kami juga ada olahan, apa yang kita tanam di sini kita buat makanan untuk bisa dijual. Contohnya kita juga menanam labu, kita buat untuk stik labu. Kita juga menanam bayam, kita buat keripik bayam, kita buat keripik daun jambu juga bisa, dan yang lainnya. Ada minuman juga. Kita ada minumannya berbagai macam dari bahan-bahan olahan dari yang kita tanam, bisa ada jahe, ada kencur, ada tanaman jeruk, juga ada tanaman yang lainnya. Alhamdulillah ibu-ibu merasakan dampaknya. Yang pertama mereka banyak pengalaman, yang kedua banyak pelatihan, juga mereka mendapatkan semangat, motivasi, bisa menghasilkan uang walaupun sedikit dari jerih payah di anggota KWT. Karena mereka juga ada olahnya, tiap ibu-ibu punya olah sendiri. Karena kita juga punya MBIS Sri Kandi, itu dikelola oleh Dinas Pertanian. Kita diberikan tempat untuk bisa mengelola snack dan juga makanan untuk acara-acara di dinas. Kalau untuk penjualan kita sudah didatangi dari warga sekitar, dan di sini juga banyak warung. Mereka juga datang ke sini untuk pesan dan juga membeli langsung, petik sendiri. Dan kami juga memberikan
ikut andil juga di setiap ada momen, ada seperti kita juga CSR dengan BRI. Kalau BRI ada acara, kita sudah berikan kesempatan untuk bisa berjualan di sana. Dan juga kita di sini ada program untuk KWT kami, bahwa kami bisa memerangi stunting. Kedua, kita menjadi jenggel B2SA-nya Jogja. B2SA adalah beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Kita juga berbagi dengan posyandu, balita, dan lansia, dan kita kalau pasca panen kita bisa berbagi dengan warga yang kurang mampu. Masalah hama di sini banyak juga, ada ulet, ada walang, ada juga tikus, ada juga jamur di batang, dan juga di sini ada burung. Penyemprotan kita juga hanya memakai dari bahan-bahan rumah tangga seperti bawang merah, bawang putih, atau sisa-sisa tembakau dari perokok. Kita juga membuat ekoenzim, dari itu kita bisa menyemprotnya. Meskipun tidak secara maksimal bisa tuntas untuk pembasmiannya, tapi kita sudah berusaha. Harapan ke depan, ibu-ibu termotivasi bahwa bertanam tidak harus di pekarangan yang luas, di terbatas pun kita tetap bisa bertanam. Untuk tetap lestari, kita satu hal, ibu-ibu memahami bahwa mereka punya rasa memiliki demplot. Jadi mereka punya rasa tanggung jawab untuk setiap hari piket di sini. Dan yang kedua adalah konsisten. Konsisten mereka untuk tetap bisa melaksanakan tugas mereka untuk piket di demplot. Mereka di sini merawat, menyiram, memupuk, juga mereka membenih dan membibit dan sampai pasca panen. Monggo silahkan ke Demplot KWT Sri Kandi, kita menyediakan sayuran sehat semi organik. Bisa lewat WA kami, bisa lewat IG kami MRC Sri Kandi, di YouTube kami Sri Kandi Merican, dan juga ada di Google Map kami Kebun KWT Sri Kandi. Jangan lupa subscribe Cap Capung. Mantap.